Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid din. Ba'd. فنراجع الدرس الذي قد مضى. Semalam kita sebutkan di antara sifat Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah memiliki apa? Kedua tangan. Naam, isbat al-yadain, menetapkan dua tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Famad dalil? Apa dalilnya? Naam, fi qawlihi ta'ala bal yadahu mabsutatan, ketika orang-orang Yahudi mensifatkan tangan Allah bahwa tangan Allah terbelenggu. Naam, maqalatil yahudu yadullahi maghlulah, yadullahi maghlulah, tangan Allah terbelenggu. Kemudian Allah membantah mereka dengan mengatakan ghullat aydihim, tangan mereka lah yang terbelenggu. Walu'inu bima qalu, dan mereka dilaknat atas ucapan mereka bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang luas. Dan ini diantara dalil yang paling kuat menetapkan kedua tangan Allah, bahwa tangan Allah adalah tangan yang hakiki, di mana Allah Subhanahu wa taala ketika membantah orang-orang Yahudi, Allah tidak mengingkari penetapan Yahudi akan tangan Allah, kan gitu. Jadi Allah tidak mengingkari bahwa Allah memiliki tangan, tapi Yahudi mensifatkan tangan Allah bahwa tangan Allah terbelenggu. Ini yang Allah bantah. Nah, sekiranya menetapkan tangan bagi Allah adalah sebuah kemungkaran sebagaimana yang difahami ahlul bid'ah, kan gitu, tentu Allah akan jelaskan juga bahwa Allah tidak memiliki tangan gitu. Maksudnya enggak tangan yang hakiki. Tapi Allah membantah dengan mengatakan bal yadahu, bahkan na'am, Allah memiliki tangan, tapi bukan sebagaimana yang dikatakan Yahudi terbelenggu, akan tapi terbentang. Na'am, yunfiqu kaifa yasha. Na'am, ini diantara dalil yang paling kuat yang menunjukkan bahwa tangan pada ayat tersebut adalah tangan yang hakiki, tangan yang sebenarnya. Dan tangan adalah diantara sifat dzatiyah bagi Allah, sifat dzatiyah, sifat zat. Nah, begitu juga diantara ayat apa? Siapa yang masih ingat? Naam, was-samawatu matwiyatun biyamini, ahsant. Begitu juga langit, 7 lapis langit itu Allah gulung dengan tangannya. Ini diantara sifat tangan. Jadi tangan Allah itu menggulung. Nah, tangan Allah menggulung. Begitu juga tangan Allah mengusap punggung Adam, sebagaimana Allah sebutkan. Begitu juga Allah menuliskan Taurat dengan tangannya. Nah, dan jangan dikatakan sebagaimana yang dikatakan ahlul bid'ah, oh kalau Allah menulis pakai tangan berarti tangan ini kayak alat dong, kan gitu kata mereka. Seolah-olah alat bantu gitu. Seolah-olah Allah tidak bisa menulis kalau nggak pakai tangan. Lah, ini tasybih namanya. Kalian yang sedang menyamakan Allah dengan makhluk. Nah, Allah mampu menulis tidak pakai tangan, tapi ini diantara bentuk kemuliaan Allah. Nah, dan ini bukan dalam rangka menyerupakan Allah dengan makhluk. Begitu juga sebutkan dalam ayat biyadihi al-mulk, di tangannya lah seluruh kerajaan. Nah, dalam bentuk mufrad, kan gitu, biyadihi. Dan mufrad apabila diidhafahkan ke dhamir, kan gitu, biyadihi, tangannya, maka memberikan faedah al-jama'. Maksudnya apa? Bukan satu, bukan hanya satu gitu. Ghaliban, yakni secara bahasa Arab biasanya kayak gitu, bukan cuma satu gitu. Nah, tapi bisa dua, bisa jamak gitu. Begitu juga disebutkan di dalam ayat yang lain bahwa tangan Allah itu jamak, kan gitu, mimma amilat aidina. Nah, mimma amilat aidina, atas apa yang kami ciptakan, an'ama, sebagaimana di surah Yasin. Maka ini juga tidak menafikan, tidak menolak bahwa tangan Allah dua, sebagaimana Allah menyebutkan di dalam Al-Quran dalam bentuk dhamir nahnu, kan gitu. Tapi apakah Allah itu
dua atau banyak? Enggak, jawabannya esa, satu. Maka tidak menafikan sighatul jama' atau bentuk jama' itu menafikan satu, tapi didatangkan sighatul jama' dalam rangka ta'zim, memuliakan, dalam rangka memuliakan. Nah, kadzalik sifat yang lain apa? Sifat al-istiwa, kan gitu. Kemarin udah kita bahas sifat al-istiwa. Makanya min babi faedah, kalau mau mencatat faedah, kata para ulama, kalau bisa setiap bab itu dikumpulkan, dijadikan di tempat yang satu. Misalnya menetapkan sifat istiwa, kan gitu. Pada halaman ini dikosongkan misalnya 4 halaman. Jadi ketika murajaahnya sifat istiwa udah faedah semua yang berkaitan dengan sifat istiwa gitu. Itu makanya kitab al-fawaid, para ulama menulis kitab kayak gitu. Tapi kalau kita buka misalnya ini nanti berulang, kan gitu, ada sifat-sifat yang udah berulang, jadi banyak dia berseraan, dia jadinya jadi berseraan. Tapi ini yang rajin, yang mau mengumpulkannya pada satu tempat. Nah, jadi begitu kita buka sifat istiwa, terkumpul faedah-faedah tentang sifat istiwa dia. Jadi kayak kamus dia, kan gitu. Huruf A, nanti semua kata-kata kosakata yang huruf A terkumpul di situ. Nah, baik. Na'khudh masalah jadidah. Qala al-Imam Al-Humaydi rahimahullah ta'ala, qala wa alla naqul kama qalatil khawarij. Di dalam keyakinan ahlu sunnah, kata beliau, akidah salaf, kita tidak mengatakan apa yang dikatakan khawarij, di mana orang-orang khawarij mengatakan man asaba kabiratan faqad kafar, siapa yang jatuh pada dosa besar maka kafir. Siapa yang jatuh pada dosa besar maka kafir. Illam yatub, kalau dia tidak bertaubat, atau kalau taubatnya lama. Kalau dia tidak bertaubat atau kalau menunda taubat, indal khawarij kafir. Nah, sementara ahlu sunnah mengatakan apa? Pelaku dosa besar tidak kafir, kan gitu. Pelaku dosa besar tidak kafir. Akan tetapi apa? Di dunia bisa jadi Allah mengampuninya dengan kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya, ala ar-rajih. Nah, walaupun sebagian ulama mengatakan dosa besar harus dengan taubat ini di dunia gitu. Adapun di akhirat ittifaq, sepakat para ulama bahwa dosa besar itu di bawah kehendak Allah. Nas dalam ayat di surah An-Nisa, innallaha la yaghfir an yushraka bih wa yaghfir ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa selain dari kesyirikan. Maksudnya dosa-dosa besar yang lain gitu, di bawah kehendak Allah gitu. Liman yasha, itu dia, tahta masyiah. Apabila Allah ingin mengampuninya, Allah ampuni. Tapi kalau Allah ingin azab, Allah azab sesuai dengan kadar dosa itu. Dan setelah itu udah, kalau udah habis kadarnya, dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Inilah kalau orang beriman. Nah, dan hadis ada banyak mutawatir, kan gitu. Pertama ayat ini dan hadis yang lain. Fa akhrij man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Keluarin tuh semua yang ada di dalam hatinya secuil dari keimanan, keluarkan dari neraka, kata Allah.
hadis syafaat kan gitu, dikeluarkannya orang-orang Islam yang masuk ke dalam neraka dari neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga. Kemudian beliau mengatakan wala takfirun bi syai'in minadz dzunub. Begitu juga kita tidak mengatakan bahwa orang yang jatuh pada sebuah dosa itu kafir gitu. Bukan hanya kabirah tapi dosa secara umum. Illa bin nas kan gitu. Jadi kita enggak boleh mengatakan siapa yang jatuh pada sebuah dosa maka dia kafir kecuali datang dari Al-Quran dan Sunnah penetapan siapa yang melakukan begini maka kafir. Contohnya apa? Kesyirikan dan kekufuran. Ini jelas. Adapun selain dari kesyirikan dan kekufuran, contohnya misalnya meninggalkan sebuah perintah, maka ini juga butuh dalil untuk menetapkan bahwa siapa yang meninggalkannya maka dia kafir. Contohnya salat kan gitu. Nah, man taraka as-salah faqad kafar. Al-ahdu bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar, kata Nabi alaihi wasallam. Perjanjian atau pembeda antara kita dengan mereka, maksudnya orang-orang kufar, adalah salat. Siapa yang meninggalkannya kafir. Nah, walaupun para ulama berselisih tentang apa yang dimaksud dengan kufur di sini. Apakah kufur akbar, mukhrij minal millah, mengeluarkan pelakunya dari keislaman, atau kufur asghar, atau kufur kecil? Nah, karena tidak semua yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah penyebutan kufur itu berarti kufur akbar kan gitu. Tidak semua ketika siapa yang melakukan begini maka kafir, tidak semua kufur di situ apa? Kufur akbar. Tidak semua kufur di situ kufur akbar. Bisa jadi kufur asghar. Begitu juga Nabi SAW mengatakan la tarji'u min ba'di kuffaran, dan janganlah kalian kembali kepada kekufuran setelah diutusnya aku. Yadribu ba'dukum unuqa ba'd, di mana kalian saling memenggal kepala satu dengan yang lain. Maka sepakat para ulama bahwa membunuh bukanlah apa dosa yang menjadikan pelakunya menjadi kafir. Kan gitu. Wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu, kata Allah dalam Al-Quran, apabila ada dua ta'ifah minal mu'minin, dari orang yang beriman, iqtatalu, saling bunuh-bunuhan, fa aslihu bainahuma, innamal mu'minuna ikhwah, kan gitu. Innamal mu'minina ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Ini menunjukkan bahwa dosa membunuh itu tidak menjadikan pelakunya kafir. Illa idza istahalla, kecuali dia menghalalkan pembunuhan. Katanya dalam Islam membunuh halal. Ini beda lagi kan gitu. Adapun kufur istihlal, walaupun dia enggak melakukannya maka dia kafir. Walaupun dia tidak melakukannya maka dia kafir kalau dia meyakini membunuh di dalam Islam adalah sebuah kehalalan yang dibolehkan, maka ini apa? Kafir walaupun tidak membunuh dia. Nah, adapun kufur istihlal berbeda dengan hanya sebatas melakukan. Farq bainal fi'l wal i'tiqad, kan gitu. Kecuali ada datang dari dalil yang menetapkan bahwa sebuah perbuatan itu adalah apa? Kekufuran atau kesyirikan, maka ini jelas. Contohnya sujud kepada selain Allah. Nah, karena sujud ibadah, apakah apabila diniatkan sujud yang sifatnya ibadah kepada selain Allah kafir? Nah, tapi kalau dalam rangka mengagungkan misalnya maka muharram. Maka muharram sebagaimana yang terjadi pada sebagian sahabat kan gitu. Ketika dia pulang dari Syam, kemudian dia sujud kepada Nabi SAW. Nah, dan Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran an yasjuda ahadun li ahadin la amartu an-nisa an yasjudna li azwajihinna li idhami haqqihim 'alaihin." Nah, fa al-khawarij, siapa itu al-khawarij? Kan itu khawarij ini jamak dari khariji. Kharijiyun jamaknya khawarij. Dan khawarij adalah
orang-orang yang keluar pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Orang-orang yang keluar yang menentang kepemimpinan salah satu di antara khulafa ar-rasyidin Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan kisah Khawarij disebutkan para ulama di kitab-kitab hadis dan kitab-kitab sejarah. Di antara yang menyebutkan, yang pernah anda baca kitab Aba Khail, di kitab Tarikh al-Khulafa, sejarah para khulafa ar-rasyidin. Kemudian sejarah munculnya Khawarij, kapan sejarah munculnya, kan gitu. Ikhtalafal ulama, para ulama berselisih kapan munculnya Khawarij. Sebagian ada yang mengatakan di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, sebagian lagi ada yang mengatakan di zaman Abu Bakar, sebagian lagi ada yang mengatakan di zaman Utsman, sebagian lagi ada yang mengatakan di zaman Ali. Tapi kalau kita lihat ucapan para ulama, sebenarnya tidak ada yang kontradiksi. Bibitnya itu sudah ada di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Akan tetapi belum punya apa? Belum punya pemimpin, belum ada kekuatan mereka. Tapi bibitnya udah ada di zaman Nabi. Itulah yang dikatakan Abdullah bin Zi al-Khuwaisirah. Disebutkan dalam hadis ketika Nabi SAW membagikan ghanimah, maka dia diantara yang tidak mendapatkan ghanimah, kan gitu. Ini diantara siasat syariahnya Nabi. Jadi Nabi pengen apa? Orang-orang yang baru masuk Islam ini dikasih lebih banyak supaya apa? Supaya kuat agamanya. Adapun para sahabat yang sudah kokoh di atas keimanan, maka mereka enggak cinta dengan harta dan dunia. Untuk apa? Untuk maslahat, kan gitu. Nabi membagi itu sesuai dengan maslahat yang dipandang Nabi alaihi wasallam. Kemudian Zu al-Khuwaisirah mengatakan, "Ya Muhammad, i'dil fa innaka lam ta'dil." Wa fi riwayah, i'dil ya Rasulullah. Kemudian katanya kepada Nabi, "Wahai Muhammad," atau "Wahai Rasulullah, berlaku adillah engkau." Dia tentang apa keputusan Nabi, kan gitu. Ini orangnya beteng ini. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Faman ya'dil illam akun a'dil." Terus siapa lagi yang kau harapkan untuk bisa adil kalau aku, maksudnya seorang rasul, datang kepada aku wahyu, engkau tuduh aku enggak adil. Siapa lagi yang kau harapkan, kan gitu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sayakhruj min dhi'di hadzal rajul," akan keluar dari sulbi orang ini orang-orang yang tahqiruna salatahum inda salatikum, yang kalian anggap remeh salat kalian dibandingkan salat-salat mereka. Wa qira'atakum inda qira'atihim, dan kalian anggap remeh ibadah kalian, membaca Al-Qur'annya kalian dibandingkan mereka. Akan tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yakhrujuna minad din kama yakhruju as-sahmu minar ramiyah." Mereka keluar dari agama ini sebagaimana keluarnya anak panah dari sasarannya, bukan dari busurnya. Ar-ramiyah itu masdar maf'ulun bih, maksudnya al-marma. Jadi kalau anak panah itu saking kuatnya ditembakkan, jadi tembuslah apa misalnya rusa, kan itu tembus dari kiri ke kanan, jadi nggak lengket anak panah itu. Saking kuatnya, menunjukkan li syiddati khurujihim. Ini mubalaghah, saking kuatnya mereka keluar dari agama, makanya tembus, nggak nempel. Wadih. Keluarnya anak panah dari apa? Dari sasarannya. Kalau dari busurnya, ya emang keluar, namanya dipanahkan. Tapi itu maksudnya. Keluarnya anak panah dari sasarannya. Ini uslub bahasa Arab untuk menunjukkan apa? Memang udah kelewatan lah mereka keluarnya, saking sesatnya lah mereka gitu. Yakhrujuna minad din kama yakhruju as-sahmu minar ramiyah.
Sebagaimana keluar anak panah dari sasarannya, tembus dari kiri ke kanan, enggak nempel. Nah, kemudian Al-Khawarij ini di zaman Nabi udah kita katakan bibitnya udah ada kan gitu. Kemudian di zaman Abu Bakar mereka belum apa? Yakni belum punya suara gitu, masih mukhtafin, sembunyi-sembunyi mereka. Dan mereka sudah mulai tersebar. Begitu juga di zaman Umar. Karena Umar tegas, kuat kan gitu, mereka juga belum berani menampakkan apa? Suara. Orang Dzul Khuwaisirah ketika mengatakan "I'dal ya Muhammad", apa kata Umar? "Ya Rasulullah, da'ni adrib unuqah." Ya Rasulullah, biarin penggal kepalanya nih. Enggak berani mereka kan gitu. Kemudian di zaman Utsman radhiyallahu taala anhu, nah, karena kasih sayang beliau, kelembutan beliau, dan muncullah orang-orang Khawarij nih di Basrah, di daerah Irak kan itu. Mereka punya suara. Nah, dan kejayaan Islam, wilayah Islam tersebar di mana-mana. Kemudian di antaranya mereka enggak suka dengan keputusan Utsman. Begitu saja apanya? Patternnya itu, polanya itu begitu saja. Enggak suka dengan keputusan pemerintah. Kan itu. Apa saja yang diputuskan atau dijadikan sebuah pendapat enggak suka, menolak, dan seluruhnya perkara dunia. Bukan perkara agama mereka menolak atau mengingkari dalam perkara yang mungkar, enggak, tapi dunia mereka sebenarnya kurang dapat fee saja, dapat fulus kayak gitu. Keuntungan dunia mereka enggak dapatkan. Muncullah tuduhan-tuduhan kalau Utsman pilih kasih, yakni lebih menjadikan kabilahnya atau kaumnya menjadi para pemerintah pada zaman itu. Kemudian apa? Mereka berkumpullah untuk menjumpai Utsman. Dari Basrah datang ke Madinah. Tuh, bayangkan berapa ratus kilo. Kemudian sebagian sahabat melarang, jangan biarkan mereka datang. Kirim utusan, sampaikan. Kan ngapain mereka jumpai langsung gitu. Kemudian kata Utsman, udahlah biarin aja, kita dengar apa mau mereka. Nah, kemudian apa? Dibiarkanlah. Maka orang-orang yang datang ke Utsman tadi, yang berusaha ingin menyampaikan suara mereka, itulah kayak cikal bakal demo. Dan Utsman juga enggak tahu kalau jumlah mereka banyak kan gitu, dan banyak juga orang-orang yang memiliki niat busuk di situ. Itulah orang-orang Khawarij. Sebagian ada memang hanya sebatas pengen jumpa Utsman, menyampaikan apa keluhannya. Sebagian lagi niatnya memang udah lain gitu. Nah, begitu mereka berkumpul datang dari Basrah, dari arah Basrah, sampailah mereka ke Madinah kan gitu. Kemudian satu-satu mereka masuk ke rumah Utsman, menyampaikan apa? Keluhannya. Didengarkan Utsman begini dan begitu. Akhirnya masuk satu, terus mulai masuk banyak. Dan ketika masuk banyak mereka habislah. Enggak tahu tiba-tiba udah dibaca Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Bayangkan, subhanallah. Niatnya awalnya pengen menyampaikan suara, rupanya habis itu apa? Udah membaca. Mereka penggal Utsman, mereka bunuhi. Subhanallah. Yakni sampai para sahabat juga shock, kok bisa nih kayak gini kan gitu. Yang awalnya mungkin mereka juga enggak terduga ini kasus ini ya. Rame-rame taunya udah membunuh sampai kayak gitu. Nah, maka itulah muncul fitnah yang terjadi atau perselisihan di antara para sahabat kan gitu. Ketika Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu meninggal di kota Nabi dan dibunuh sama rakyatnya, ini kan luar biasa nih kelewatnya mereka. Nah, maka Muawiyah pengen apa? Pengen kita cari ini siapa pembunuh Utsman. Nah, dan Ali bin Abi Thalib mengatakan jangan kita cari, kita baiat dulu. Maksudnya kita jadikan pemimpin yang baru kita apa?
baru kita selesaikan darah Utsman. Siapa pembunuhnya? Nah, bukan Muawiyah enggak mau membaiat Ali bin Abi Thalib. Begitu juga kemudian bermusyawarahlah para sahabat yang senior kan gitu, dan diangkatlah Ali bin Abi Thalib. Nah, dan dari situlah muncul, dan para sahabat yang lain juga masih ada pengen nyari apa? Pembunuh Utsman, bukan enggak mau membaiat Ali bin Abi Thalib. Nah, sampai begitu Ali bin Abi Thalib apa? Jadi pemimpin, Khawarij ini muncul juga keluar ingin menjatuhkan Ali. Begitulah terusnya. Dan semuanya mereka dibunuh. Semuanya mereka apa? Dibunuh, subhanallah. Nah, begitu juga yang membunuh Umar bin Khattab, Abu Lu'lu' al-Majusi, di antara dia Yahudi, sebutkan para ulama, dan di antara gembong Khawarij. Jadi dua firqah dibangunnya. Dia Yahudi dan dia juga Khawarij nih gitu. Cuma makanya di zaman khilafah sebelumnya mereka belum kuat gitu. Nah, makanya juga dikatakan orang-orang Khawarij nama mereka Al-Haruriyah kan gitu. Al-Haruriyah itu mereka keluar dari sebuah tempat namanya Harura. Dan di antara sifat-sifat Khawarij ada banyak disebutkan dalam hadis. Di antara mereka yaqtuluna ahlal iman wa yad'una ahlal awthan. Mereka membunuhi orang-orang beriman dan meninggalkan orang-orang penyembah berhala. Begitu juga di antara sifat Khawarij, mereka membaca Al-Quran, taat beribadah. Makanya sampai kata Nabi, kalian menganggap remeh ibadah kalian dibandingkan ibadah mereka, kan gitu. Yaqra'una Al-Quran la yablughuna hanajirahum, kata Nabi. Mereka apa? Membaca Al-Quran tapi enggak sampai ke hati mereka, cuma sampai di leher doang, di kerongkongan doang mereka membaca Al-Quran. Begitu juga di antara sifat Khawarij, yutabi'una mutasyabihil Quran. Mereka mengikuti apa-apa yang menjadi syubhat, yang mereka jadikan syubhat dengan ayat Al-Quran. Makanya ketika mereka mengatakan inil hukmu illa lillah, kan gitu, tidak ada hukum kecuali hanya milik Allah. Apa kata Ali? Kalimatul haqq urida bihil batil. Ini kalimat yang benar, akan tapi untuk membenarkan kebatilan mereka. ثم قال رحمه الله تعالى إنما الكفر في ترك الخمس التي قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. Kemudian kekufuran itu, sesungguhnya kekufuran itu, kata Al-Imam Al-Humidi, pada meninggalkan 5 perkara yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bunyal Islam ala khamsin, kan gitu sebutkan dalam hadis, Islam ini dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah, yakni mengucapkan kalimat asy-syahadah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah, mengerjakan salat dan membayar zakat, wa shaumi Ramadan, dan mengerjakan saum, wa hajjil bait, dan pergi haji bagi yang mampu. Taban qabla hadha, sebelum itu ikhtalafa ulama fi hukmi alal khawarij, fil hukmi alal khawarij. Apakah khawarij itu kafir atau ahlul bid'ah? Sepakat ulama bahwa khawarij itu ahlul bid'ah. Kemudian apakah mereka kufar? Kan gitu, khilaf ala qaulain. Sebagian mengatakan mereka kufar sebagaimana nas dari
dari dalil, maksudnya dari hadis tadi, yakhrujuna minad din atau yamruquna minad din, mereka keluar dari agama ini, kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Sebagian lagi mengatakan mereka laysa bi kuffar. Begitu juga Ali bin Abi Thalib ketika ditanya tentang Khawarij, akuffarun hum, apakah mereka orang-orang kafir? Nah, kemudian kata Ali apa? Bil kufri aqrab, dekat kekufuran tapi enggak sampai gitu. Nah, karena diantaranya memerangi Khawarij tidak menjadikan istri-istri mereka atau anak-anak mereka sebagai tawanan, kan gitu. Tidak berlaku sebagaimana memerangi orang-orang kufar yang harta mereka dijadikan ghanimah, istri-istri mereka atau perempuan-perempuan mereka dan anak-anak mereka dijadikan tawanan. Nah, atau dijadikan budak-budak. La'alla hadha ar-rajih, yani mereka laysa bikuffar. Dan begitu juga ahkam berkaitan dengan Khawarij, maka para rakyat bersama pemimpinnya ketika memerangi Khawarij, sepakat memerangi Khawarij. Nah, begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam banyak hadis, fa idza laqituhum faqtuluhum mithla qatli 'adin. Kan gitu, sekiranya aku menemui mereka aku akan bunuhi mereka. Nah, ini juga sebagian ulama mengatakan mereka dibunuh karena mereka kafir, bolehnya dibunuh. Tapi sebagian yang mengatakan Khawarij bukan kafir, tidak menjadi kelaziman ketika bolehnya membunuh seseorang apa? Dia kafir, kan gitu. Bisa jadi hukum ta'zir. Hukum ta'zir boleh membunuh, akan tapi bukan berarti dia kafir. Tidak menjadi konsekuensi kalau dia apa? Kafir. Dan di antara masyayikh yang merajihkan kalau mereka kufar, Syekh bin Baz rahimahullah. Nah, Syekh bin Baz. Tapi jumhur para ulama mengatakan bahwa mereka apa? Ahlul bid'ah. Kenapa tidak dikafirkan? Karena mereka muta'awil, maksudnya mentakwil ayat atau mentakwil hadis. Baik, kemudian masalah tentang hukum meninggalkan rukun Islam, kan gitu kan? Yang pertama, sepakat para ulama siapa yang tidak bersyahadat dan dia mampu, maka apa? Kafir, kan gitu. Maka di antara rukun Islam mengucapkan kalimat syahadat. Kemudian apakah menjadi konsekuensi orang mengucapkan kalimat syahadat ketika dia Islam sejak lahir? La yalzam, tidak menjadi konsekuensi. Karena ketika di dalam salat dia sudah apa? Mengucapkan kalimat syahadat di dalam tahiyat. Nah, ada banyak doa-doa yang mengandung syahadat di situ, kan gitu. Tapi orang yang masuk Islam, kan gitu. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim Muadz ke Yaman, apa kata Nabi? Fa'alimhum annahum anna Allah iftara fa'alimhum an hadis fa awwal man tad'uuhum ila syahadati an la ilaha illallah. Maka yang pertama kali engkau dakwahi supaya mereka mengucapkan kalimat syahadatain, kan gitu. Nah, fa idza fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah iftarada alaihim 5 salawat. Nah, ketika mereka mentaatimu dalam mengucapkan kalimat syahadat, maka kasih tahu mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka salat 5 waktu. Ila akhir hadis. Nah, kemudian masalah as-salat, kan gitu. Masalah iqamatus salat. Apa hukum meninggalkan salat? Ikhtalaf ulama fi hukmi tarikis salah. Para ulama khilaf dalam orang yang meninggalkan salat. Maksud salat di sini adalah salat 5 waktu tentunya, kan gitu, ini yang wajib, yang tidak ada khilaf di situ. Adapun salat Id, salat Idul Fitr, Idul Adha, kemudian Anda meninggalkan, maka di situ terjadi khilaf. Maka
Siapa yang meninggalkannya, yang mengatakan itu wajib, tidak boleh dikatakannya apa? Yang meninggalkannya apa? Kafir. Kan gitu. Kalau dia menganggap misalnya salat Idul Adha wajib, apakah siapa yang meninggalkannya jadi kafir? Kan enggak. Wadah. Tapi yang disepakati di sini apa? Khams salawat, salat 5 waktu. Nah, ucapan atau pendapat yang pertama yang mengatakan siapa yang meninggalkan salat apa? Kafir. Mereka beristidlal dengan dalil sebagaimana disebutkan al-ahdu bainana wa bainahum tarkus shalah, kan gitu. Faman taraka shalah faqad kafar. Sebagian atau pendapat yang kedua mengatakan tidak kafir apabila tidak meninggalkannya secara keseluruhan. Apabila tidak meninggalkannya secara keseluruhan, maksudnya bolong-bolong salatnya gitu. Subuh enggak salat, zuhur salat, asar salat, maghrib. Kemudian juga para ulama khilaf apa patokan kapan dikatakan seseorang meninggalkan salat secara keseluruhan, kan gitu kan? Apa patokannya? Nah, khilaf para ulama apa yang jadi patokannya. Sebagian mengatakan kapan seseorang dikatakan enggak salat secara urf, maka dikatakan dia kafir. Mungkin 5 waktu sehari bisa dikatakan dia udah enggak salat lagi. Nah, kalau udah 5 waktu ini, satu hari ini dia enggak salat, ini udah bisa dikatakan orang ini udah enggak salat, kan gitu. La'alla hadzal aqrab. Subhanallah. Cuman orang awam yang enggak pernah salat wajib dia mengulang syahadatnya. Nah, dan meninggalkan salat, subhanallah, di antara kabir, maksudnya dosa besar, bahkan itu mengantarkan kekufuran, azabnya pedih. Masalah salat ini bukan masalah main-main, kan gitu. Makanya kalau dakwah orang awam, contohnya itu dia mengajak orang-orang supaya salat, menjaga salat, walaupun enggak salat jamaah pinomat di rumah, kan gitu. Orang awam walaupun enggak salat jamaah pinomat lah, salat di rumah. Kemudian masalah membayar zakat. Begitu juga ikhtilaful ulama, khilaf para ulama tentang apa? Orang yang tidak membayar zakat, apakah dia kafir atau jatuh pada dosa besar? Sebagian mengatakan dia kafir. Sebagian mengatakan yang tidak membayar zakat, maksud zakat di sini zakat mal, kan gitu, zakat harta, maka dia kafir. Sebagian lagi mengatakan dosa besar. Wa hadza wal aqrab, inilah yang lebih dekat. Di antara dalil yang mengatakan bahwa yang meninggalkan zakat itu kafir, karena Allah senantiasa menggandengkan dalam Al-Quran antara salat dan zakah. Begitu juga kata Abu Bakar ketika memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, kan gitu. La uqatilanna man farraqa baina salati waz zakah. Aku akan berperangi mereka tuh, orang-orang yang membedakan atau memisahkan, membeda-bedakan antara salat dan zakat. Nah, karena selalu digandengkan di dalam ayat Al-Quran tentang wa iqamis shalah wa ita'iz zakah, selalu tegakkan salat dan bayar zakat. Lakin hadzal aqrab annahu laysa bikafir, karena kecintaan orang kepada harta dan dunia, kan gitu. Nah, illa idza istahalla, kecuali dia menganggap membayar zakat tidak wajib. Ini istihlal, perkara lain, kan gitu. Tapi hanya sebatas dia enggak bayar zakat, apakah jadi kafir? Di sini pembahasannya. Kemudian masalah
Sebenarnya ini masalah akan disebutkan beliau, tapi la ba'as kita ini. Baik, kita lanjutkan. Qala fa amma thalath faminha la yunadhir tarikaha faminha la yunadhir tarikaha la yunadhir tarikuha hakadha. Artinya siapa yang tidak bersyahadat, man lam yatashahhad ولم يصلي ولم يصم لأنه لا يؤخر شيء من هذا عن وقته ولا يجزئ من قضاؤه بعد تفريطه فيه عامدا عن وقته. Maka kata beliau, dalam tiga yang perkara tadi ini, syahadat, salat dan zakat atau afwan saum, nah la yunadhar tarikahu, enggak perlu didebat lagi apa yang meninggalkannya, karena kata beliau ini berkaitan dengan apa? Dengan waktu kan gitu, kayak saum Ramadan berkaitan dengan waktu dia. Nah, terikat dengan waktu, sama kayak salat. Itu kan terikat dengan waktu, salat subuh terikat dengan waktu. Begitu juga dengan saum terikat dengan Ramadan. Nah, kalau dia tinggalkan, cuman dia mau apa? Mau mengejarnya. Nah, kalau dia tinggalkan dengan sengaja, maka nggak ada lagi qada di situ, nggak bisa diqada, nggak bisa diganti kan gitu. Begitu juga para ulama, walaupun masalah khilafiyah, masalah hukum meninggalkan salat, salat zuhur misalnya, kalau udah masuk salat asar, apakah dia qada di situ, dikerjakan salat zuhur, masuk salat asar, kan gitu. Sebagian mazhab mengatakan na'am, dia wajib qada. Lakin al-aqrab, yang dekat pada masalah ini, la yaqdi, dia tidak mengqada. Kalau dia niat meninggalkan, farq baina man hasal alaihi syughul kan gitu, dia disibukkan, oh tau-taunya udah lewat gitu. La farq, dia memang enggak niat mau salat dari awal. Wadih. Kan kemudian lewat waktu. Maka laisa fi qada, maka enggak apa yang mau diqadanya, memang enggak niat. Kecuali dia apa? Sibuk, enggak tahu dia kan gitu. Taunya udah masuk asar gitu. Wajib bagi dia apa? Qada. Farq orang yang niat meninggalkan sama orang yang tersibukkan. Dia niat kan gitu, cuma apa? Nggak tahu, dia nggak sadar udah masuk waktu. Nah, apa yang wajib bagi dia? Boleh dia apa? Dia kerjakan di situ langsung salat asar. Tau-taunya misalnya udah azan kan gitu, atau dia nggak dengar, ketiduran misalnya. Adalah syak. Ketiduran lebih apalagi lebih diberikan udzur lagi sebagaimana dalam hadis kan gitu. Faqada'uhu 'inda qiyamihi atau 'inda naumihi. Nah, maka qada'nya adalah ketika dia bangun. Adapun orang yang enggak bangun misalnya, yang enggak tidur dalam keadaan bangun, misalnya sibuk kan gitu, enggak tahu, tahu-tahunya lewat, begitu juga dia langsung qada. Beda dengan orang yang memang enggak niat memang mau salat kan gitu. Tahu-tahu asar, udah masuk asar, kayak mau salat asar gitu. Nah, hadalah qada'a lahu, maka enggak diqada dia. Adzan. Fadhil. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال فأما الزكاة فمتى ما أداها أجزأته أو أجزأت عنه وكان آثما في الحبس. Adapun zakat, maka kapan dia tunaikan, kapan dia bayar, maka itu menggugurkan kewajibannya. Nah, dan dia berdosa ketika dia menahan hartanya dan sudah masuk waktu haul dan sampai nisab kan gitu. Idza balagha al-haul atau idza balagha an-nisab wa hala alaihi al-haul wajib alaihi al-ikhraj. Kalau sudah berputar waktu zakatnya 1 tahun misalnya, nah dan sampai nisab, maka wajib dia keluarkan. Nah, ketika belum dikeluarkannya, ditunggunya misalnya sampai 5 bulan baru keluarkannya. Nah, ketika waktu sampai nisabnya tadi ini apa? Dia berdosa
Boleh nggak mengeluarkan zakat sebelum sampai haul? Belum sampai 1 tahun sudah dikeluarkannya? Nah, boleh kata para ulama. Bolehnya mengeluarkan zakat, misalnya kan gitu, belum sampai misalnya bulan 10 atau sebelum bulan Ramadan dia keluarkan. Nah, 2 bulan sebelum Ramadan dia keluarkan zakatnya, maka boleh. Kalau amal hajj, adapun haji, faman wajaba alaihi wa wajada as-sabil ilaih wajaba alaih. Adapun haji kata beliau, apabila dia wajada as-sabil, maksudnya menemukan jalan, artinya mampu dari sisi badan dan harta. Mampu dari sisi badan dan harta. Kemampuan itu kan dari sisi fisik dan harta. Naam, wala yajib alaihi fi 'amihi dzalika hatta la yakuna lahu minhu buddun. Mata addaha kana muaddiyan wa lam yakun athiman fi ta'khirihi idza addah. Nah, begitu juga apakah boleh mengakhirkan haji? Hal al-hajju ala al-fawriyah, ini masalah usuliyah kan gitu. Apakah al-hajj ala al-fawriyah maksudnya ketika dia mampu langsung dia kerjakan, atau boleh dia tunda? Fa fi khilaf baina ahli al-ilm, lakin al-asl, hukum asal perintah yufidu al-fawriyah. Hukum asal perintah itu langsung dikerjakan gitu. Kan gitu. Ini masalah usuliyah. Sebagian mengatakan la yalzam, enggak menjadi keharusan langsung dikerjakan, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharusannya, kata mereka. Nah, lakin al-asl al-amr al-mujarrad 'anil qara'in yufidul fawriyah, hadha huwa al-asl. Di antara dalilnya dalil urf. Seorang raja ketika memerintahkan budaknya, apakah dia bilang, "Oh, kapan ini tuan? Nanti atau besok?" Enggak. Ketika diperintahkan dia kerjakan. Hukum asalnya demikian. Nah, begitu juga masalah haji khilaf, apakah boleh misalnya orang mampu kan gitu ditundanya gitu. Kalau sekarang mampu pun dia harus menunda. harus apa? Harus menunggu. Mampu pun dia harus menunggu kan gitu. Nah begitu juga kapan dia mampu cukup uangnya, maka silahkan dia apa? Mendaftar. Silahkan dia mendaftar. Memang sekarang udah berubah sistem sama yang di zaman dulu kan gitu. Nah, dan min babil fawaid, kan sekarang kan apalagi khususnya di Indonesia ini sistem apa istilahnya, sistem booking kan gitu kan. DP dulu kalau haji yang reguler, DP dulu baru apa? Baru berangkat. Nah, apakah dengan misalnya sistem yang kita katakan dalam tanda kutip ada pelanggaran syariat, misalnya kan gitu, ada pelanggaran syariat, apakah dengan itu kita tidak haji? Maka ulama menjawab tidak jatuh hukum kewajiban haji, artinya tetap wajib haji. Mereka yang menanggung dosanya kan gitu. Mereka yang melanggar syariat dengan sistem ini, mereka lah yang menanggung dosanya. Adapun kita wajib bagi kita tetap berhaji. Nah, hadza la sahih. Apalagi bukan kemauan kita untuk masuk ke dalam sistem yang menyelisihi syariat. Nah, berbeda dengan masalah berhaji dengan harta curian, masalah hasil korupsi atau hasil mencuri, atau sholat pakai baju hasil curian. Wadih. Apa hukum sholatnya? Atau berwudu dengan hasil air curian? Sholatnya sah. Tapi ini masalah usuliyah ma'ruf, permasalahan usul fiqh. Di antara yang paling kuat membantah masalah ini mazhab al-Hanabilah. Kata mereka la yaqbal. Di antara dalilnya innallaha thayyib la yaqbal illa thayyiba. Sesungguhnya Allah tayyib, baik, maha baik, dan tidak menerima kecuali yang baik. Enggak sah kata mereka. Nah, lakin as-sahih kalau kita lihat dua perkara ini, apakah perintah itu di dalam salat dilarang atau di luar salat, kan gitu. Nah, larangan mencuri ini kan maksiat, larangan mencuri. Kita dilarang mencuri di luar salat dan di dalam salat apalagi, dan enggak mungkin di dalam salat mencuri, kan gitu.
Nah, ketika orang dilarang di luar dan di dalam, nah, dan itu laisa maqsudan bidzatihi, maka dia berdosa ketika itu. Dia berdosa ketika itu. Nah, ini ala sahih, ma khilaf dengan mazhab Hanabilah. Kalau Hanabilah bilang enggak, yakni tetap enggak diterima. Orang cuman mau dia salat, mau berwudu diterima sementara pakai air curian misalnya, atau pakai baju hasil curian atau hasil yang haram gitu. Tapi kita katakan dia berdosa karena dia di luar salat, di luar ibadah, itu dia udah berdosa kan gitu. Adapun ibadahnya kalau dia sesuai dengan rukun, syarat dan ikhlas, maka diterima insyaallah. Nah, Allahu a'lam. Begitu juga dengan haji. Begitu juga dengan haji yang tanpa mahram, kan gitu, atau haji yang dengan harta haram dan seterusnya ila akhirih. Thumma qala rahimahullahu taala, kemudian beliau mengatakan, qala li anna az-zakata haqqun lil muslimin masakin habsahu alaihim fa kana athiman hatta wasala ilaihim. Karena zakat ini yang disiapkan, yang dikeluarkan untuk kaum muslimin dari kalangan orang-orang yang miskin. Nah, ketika membutuhkannya, ketika menahannya, kan gitu, enggak dikeluarkan, maka menzalimi mereka, kata beliau. Ada hak yang kita zalimi, maka kita berdosa menahan hak manusia. Matlu al-ghani zulmun, kata Nabi, kan gitu. Ketika orang yang mampu kemudian dia tunda, maka apa? Berdosa dia. Nah, sama kayak membayar hutang misalnya, udah ada uang, udah ada, kalau dia tunda-tunda dia berdosa, kecuali ada kesepakatan misalnya bayar bulan depan, kan gitu, dan ada kesepakatan, maka boleh dia sampai apa, hatta idza jaa al ajal, sampai waktu yang pada ditentukan. Tapi kalau kesepakatan kapan kita bisa kita bisa punya uang, kita bayar kemudian kita tunda, ini kata para ulama berdosa. Matlu al-ghani zulmun, menundanya orang yang mampu kezaliman. Naam. Qala amma al-hajj fa kana fima bainahu wa bain rabbih idza addahu faqad adda. Adapun haji antara seorang hamba dengan Rabbnya, kapan dia kerjakan, maka sungguh dia telah menunaikan kewajibannya. Wa in huwa mata wa huwa wajidun mustati'un wa lam yahujja sa'ala raj'a ila dunya an yahujj. Subhanallah, kalau dia meninggal dan dia memiliki kemampuan untuk haji, dan dia meninggal, maksudnya ketika di akhirat dia akan meminta kembali untuk mengerjakan haji ketika di dunia. Wa yajib li ahlihi an yahujju anhu, dan wajib bagi keluarganya untuk membadalkan haji, kan gitu. Wa narju an yakuna dzalika muaddiyan anhu kama huwa atau kama law kana alaihi daynun faqudi anhu ba'da mautihi. Ini juga masalah badal haji, kan gitu. Hal huwa al-masyru' atau laysa bimasyru', apakah disyariatkan atau tidak disyariatkan. Nah, orang yang mampu haji misalnya udah mendaftar sekarang, kemudian qadarullah meninggal, maka apa? Walinya atau keluarganya boleh membadalkannya. Dia haji kemudian dengan niat, nah begitu juga fit talbiyah, mengucapkan namanya, kan gitu, sesuai dengan hukum badal. Nah, maka boleh, ini disyariatkan. Dan ini datang dari nas ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang orang yang gagal haji, belum meninggal maksudnya, sebelum dia pergi haji. Afa ahujju anhu, kemudian kata sahabatnya, apakah aku haji ya Rasulullah atas si fulan ini? Nah, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada wanita ini, akunti qadiyatan idza kana, apabila ada utang si orang tuamu atau saudaramu ini, apakah engkau membayarnya? Tentu ya Rasulullah. Begitu juga apa? Hutang yang tanda kutip kayak hutang kita kepada Allah, kan ini kewajiban gitu, maka engkau juga menghajikannya. Nah, ini masalah berkaitan dengan masalah apa? Intifa'ul mayyit ba'da mautihi. Disebutkan para ulama masalah apakah orang yang sudah meninggal mendapatkan manfaat setelah wafatnya? Iya. Setelah wafatnya dia apakah mendapatkan manfaat? Apakah masih bisa mendapatkan pahala? Nah, la syak, tidak diragukan lagi bahwa sebagaimana disebutkan dalam hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata anhu 'amaluhu illa min thalath", kan gitu. Seorang hamba apabila meninggal maka terputus seluruh amalannya. Tuh, inqata anhu 'amaluhu, seluruh amalannya, kecuali dari yang
doa orang yang masih hidup untuknya, kemudian harta yang ketika dia dia infakkan ketika dia masih hidup dan berjalan menjadi jariyah, dan ilmu yang diajarkan. Kemudian apakah selain itu masih ada? Contohnya menghadiahkan pahala membaca Al-Quran, kan gitu. Fafihi khilaf. Nah, tapi perlu diperhatikan, walaupun sebagian mazhab mengatakan, di antara mazhab al-Malikiyah fi ma'adzkur, mereka mengatakan na'am, sampai kepada mereka dikiaskan dengan membaca Al-Quran, tapi bukan mengkhususkan surah Yasin, bukan mengkhususkan surah Yasin sebagaimana yang dilakukan manusia. Kebanyakan manusia menghadiahkan Yasin. Mereka enggak pernah menyebutkan perkara ini. Nah, akan tapi Al-Quran secara umum. Tapi bukan juga dilakukan dengan cara jamaah. Satu baca ini tapi secara umum gitu. Kapan saja, di mana saja, individu. Nah, ini mazhab. Nah, kita akui bahwa ini terjadi khilaf para ulama, maka la yusyad, ini enggak dikatakan ahlul bid'ah siapa yang melakukannya, kan gitu. Nah, tapi perlu diperhatikan caranya itu gimana, teknisnya. Bukan dilakukan dengan cara jamaah, bukan mengkhususkan surah Yasin. Nah, tapi yang dekat adalah tidak sampai kecuali yang datang dari nas. Ini yang sahih. Dan di antara yang menguatkan ini malah mazhab Syafi'iyah. Mazhab Syafi'iyah yang menguatkan permasalahan ini. Yang tidak boleh kita melakukan amal kecuali yang datang dari nas. Contohnya haji tadi, datang. Begitu juga sedekah. Kita sedekah niat pahalanya ini untuk si fulan, itu datang dari dalilnya. Begitu juga umrah masalan, badal, ini datang dalilnya. Adapun membaca Al-Quran tidak datang dalilnya dan tidak pernah dikerjakan para sahabat, kan gitu. Sekiranya ini sebuah perkara yang disyariatkan, la sabaquna ilaih, law kana khairan la sabaquna ilaih. Sekiranya kebaikan, para sahabat sudah menghadiahkan ke Abu Bakar, ke Utsman, ke Ali, ke sahabat yang lain. Begitu juga Nabi menghadiahkan ke Hamzah. Nah, ketika meninggal Nabi sedih, ya udah hadiahkan aja sama mereka, kan gitu, untuk menghibur mereka. Tapi enggak pernah dilakukan Nabi dan para sahabat. Tapi tidak dibid'ahkan pelakunya, maksudnya dikatakan mubtadi'. Karena ada sebagian ulama yang berijtihad mengkiaskan antara perkara ini. Nah, harusnya yang dibantah pendalilannya, kan gitu. Nah, fi soal. Fadhal. Hukum takbil al-yad, takbil yad al-akabir, kan gitu, hukum cium tangan orang-orang tua. Nah, dibolehkan. Bahkan yang lebih mungkin jarang didengar, mencium kaki. Mencium kaki. Nah, dan ini datang dari sebagian riwayat salaf. Walaupun mungkin bagi kita asing, kan gitu, mencium kaki. Kalau di Arab sebenarnya mencium kepala itu. Kepala ubun-ubun itu kalau udah dicium itu, kayak di luar biasa dimuliakan lah begitu. Makanya masyayikh itu selalu menghindar mencium kepala itu. Nah, dibolehkan cium tangan, cium kepala. Maksudnya cemana kalau enggak tunduk gitu. Nah, maka ini bukan bagian dari inhina, bukan bagian tunduk orang untuk mengagungkan, tapi dia kayak mana susah kalau ditarik-tarik tangannya, kan gitu. Kalau dia bisa cium, dikasihnya tangan orang tuanya tanpa tunduk, maka ini lebih selamat. Tapi kalau orang nggak paham kadang harus tunduk, maka boleh, karena dia tunduk bukan dalam rangka mengagungkan atau bukan dalam rangka rukuknya dia, kan gitu, tapi karena memang mau cium tangannya. Tapi dalam rangka cium tangan. Adapun orang yang lewat permisi tunduk, ini kan penghormatan, seganlah, kan gitu, sopan. Nah, bentuk kesopanan. Kalau orang yang mencium tangannya bukan sopan, bukan apa, tapi karena memang mau mencium tangan gitu. Nah,
Dan kata para ulama juga orang yang dicium tangannya maksudnya secara umum, adapun orang tua sama anaknya inilah bahas, begitu juga suami sama istrinya, ini nggak masalah. Tapi kalau orang secara umum kan gitu, orang atau ahli ilmu, kalau mereka kata para ulama untuk bisanya menjauhi, menghindari perkara ini kan gitu. Jangan sampai orang-orang apa ghulu kayak Habib atau oknum Habib. Nah, ayo sekian, habis itu pakai air masukkan, mulai dari mencium, tabarruk, habis itu sujud, habis itu disembah, habis itu itulah yang dikhawatirkan tuh, dan mereka lah jatuh pada kekhawatiran itu. Kan dikhawatirkan itu ghulu sampai akhirnya apa? Hari ini disalam, besok sujud disembah, dan memang terjadi. Dan itu pula lah mau orang tuh untuk diagungkan, disembah, dari situ pula pencariannya. Nah, fi soal thani. Frans. خلاص. لا الحمد لله.